Pak yang bertugas, Pak Muammar ada ya? Baik, Hadir. iya baik. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan kembali eh, pada perkuliahan kali ini. Ini Pak Muammar kalau nggak salah yang terakhir ya. Betul. Masih ada lagi nggak setelah Pak Muammar? Yang terakhir Pak Muhammad, Pak, ini betul. Pak Habis. betul Pak Muammar ya. Kemudian minggu depan masih ada coba Pak Arif dicek dari Mbak Bia. Saya ini dulu, bisa cek dulu. Kalau nggak salah ya masih ada Iya, pertemuan. UAS itu akhir Januari sampai awal Februari, Oh Pak. Berarti kita gitu. sebetulnya kalau misalkan ngelihat tanggal, ya mungkin Sabtu Katanya tanggal sih, 20 tuh masih satu lagi kayaknya. ya kayaknya minggu depan masih ada satu kali lagi. Habis itu UAS. Nah, Iya, baik. betul, Nggak betul, apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Nanti saya yang isi. Baik, pada kesempatan ini, ya Pak Muammar sudah akan menyampaikan tugas yang terakhir, ya, terkait dengan mata kuliah subpendidikan. Bapak Ibu, untuk mengawali apa yang akan disampaikan oleh Pak Amar bahwa kekayaan hak intelektual seringkali kita kalau dalam sebuah kasus ya ada orang yang menggugat ya, karena hasil temuannya dipakai, diadopsi oleh orang lain. Ya, akhirnya dia menggugat ke pengadilan. Nah, itu salah satu juga dari sebuah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual di dalam hukum positif di Indonesia diatur oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak boleh sembarangan, ya. Contoh, pada saat kita meniru sebuah lagu, ya, lagu itu digunakan untuk dalam sebuah bisnis, maka kita harus izin kepada si pencipta lagu. Dengan, dengan izin kita mau tidak hanya sekedar di sekolah, itu nggak perlu. Tapi kalau sebuah lagu merupakan hak kekayaan intelektual seseorang, karya seseorang, ditiru dalam arti sebuah bisnis, sebuah program, maka dia wajib untuk meminta seseorang yang membuatnya atau ahli warisnya, keluarganya apabila sudah meninggal. Ya, contoh, pada tahun 2018 ya ada senam poco-poco yang masuk kepada Guinness World Record, ya, GWR. Dan jumlah peserta Guinness World Record itu terbanyak di dunia. Maka masuklah Guinness World Record. Bukan Muri. Kalau Muri tingkat nasional. Kalau Guinness Book of Record itu adalah sebuah kelebihan atau kehebatan tingkat dunia yang belum ada menyainginya. Dan itu dilakukan senam poco-poco itu dari Monas, ya, Monumen Nasional, sampai ke Plaza Semanggi. Itu orang yang senam poco-poco itu. Lagunya, lagu poco-poco. Lagu poco-poco itu ada orang yang menciptakannya. Ya, ya. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Pencipta lagu poco-poco.
Hah? Pencipta lagu Poco-Poco ini yang pada saat itu meminta izin ya kepada orang yang menciptakannya dari Sulawesi, ya, yaitu ke Sapulete waktu itu. Dia meminta izin bagaimana supaya lagu ini bisa dipakai, ya, oleh kegiatan tersebut. Tentu ada kompensasi kepada keluarganya. Nah, inilah hak kekayaan intelektual. Nah, oleh karena itu konsep kekayaan intelektual itu memegang peran penting di dalam kehidupan saat ini. Dan salah satu kelebihan seseorang di dalam kehidupannya apabila dia punya inovasi dan kreativitas. Maka pertanyaannya, kenapa pendidikan di Indonesia itu tidak melahirkan siswa yang kreatif dan inovatif? Nah, itu pertanyaannya. Di situ debatable. Kenapa? Karena Indonesia pendidikannya lebih banyak mengutamakan kepada kognitif, hafalan. Contoh aja di dalam ulangannya selalu hafalan. Nggak pernah dia untuk membuat sebuah karya. Bapak Ibu kan paling gampang kalau membuat soal-soal ke anak-anak hafalan itu. Ya, padahal itu adalah sifatnya kognitif. Menumbuhkan kreativitas itu biasanya kalau sudah di lapangan. Kalau sudah dia sudah mikir apa yang akan dia perbuat, apa yang dia lakukan. Itu biasanya akan tumbuh. Ya. Nah, inilah yang terpenting di dalam pendidikan ke depan. Ya. Kenapa di dalam materi ini kekayaan intelektual itu akan kita diskusikan. Ya. Karena juga kekayaan intelektual itu mendorong kota-kota yang kreatif di Indonesia, itu kota-kota yang kreatif di Indonesia. Nomor satu adalah Bandung. Apa kreativitasnya di Bandung? Di dalam desainer, baik desainer grafis, desainer modeling, apapun desainer yang lain. Itu ada Bandung, ya kota kreatif. Makanya kalau kita datang ke Bandung, selalu update kan di sana. Ada aja, ide-idenya tuh ada aja. Jangan jauh-jauh lah. Kalau beli serabi, di Bandung itu ada 20 macam serabi. Ya enggak? Coba di Bekasi, di Tambun, di ini, di Betawi, Jakarta. Saya tanya, apa tuh kerak telur, ada berapa jenis? Hmm. Kerak telur dari dulu sampai sekarang, itu kalau di apa PRJ, selalu itulah. Saya pernah nanya, ya coba aja iseng aja. Mas, beri kerak telur, rasa keju ya. Loh, nggak ada pak rasa keju katanya gitu. Ya kerak telur pakai telur katanya. Ya pakai gini. Ada nggak yang pakai keju? Nggak ada katanya. Dah. Kacang mete nggak ada apalagi. Itu juga perlu, ya, kreativitas di situ. Jadi kalau ada, coba siapa tahu idenya ada di bapak-bapak ini, bikin, ya, makanan kerak telur khas Betawi. Satu, rasanya memang rasa telur yang asli original. Dua, kerak telur rasa keju, kerak telur rasa kacang mente, kerak telur coklat, manis coklat, kerak telur susu, wah macam-macam. Kan belum ada itu. Kemudian dibuat gaya kreativitas nongkrongnya kayak anak muda itu. Itu pasti akan muncul di TikTok, itu luar biasa itu. Loh, pertanyaannya kenapa Bapak nggak buat? Loh, biasanya Rocky Gerung punya ide nggak mau dia melakukan. Ya kasih tahu informasi kan begitu. Nah itu coba lontarkan ini ke anak-anak kita. Coba jadi kalau Sorabi itu di Bandung itu, apalagi yang di
Setiabudi itu di dekat UPI. Nah, itu di situ tempat nongkrong. Ada yang sudah kan nongkrong itu. Sorabi itu macam-macam itu. Itu baru satu, Sorabi. Belum nanti ada berbagai macam makanan. Ya. Jadi ini adalah kreativitas. Nah, oleh karena itu pada diskusi nanti yang akan disampaikan ya oleh Pak Muammar tentu harus membuat ide-ide. Apa sih kekayaan intelektual yang harus kita hargai? Ya. Kenapa kekayaan intelektual itu? Ya. Dan apa aplikasinya kekayaan intelektual itu di masyarakat, di anak-anak, di sekolah, di tempat pendidikan kita? Seperti apa? Dan guru juga tentu punya kekayaan intelektual yang harus kita keluarkan. Baik itu ide inovasi yang sederhana ataupun ide inovasi yang memang sudah menjelma ya seperti ya sudah membumi lah. Akhirnya dilihat. Yang terakhir pernah kita dengar ya ada motor ya. Motor bahan bakarnya adalah air. Ingat heboh ya. Bahkan di situ TNI juga mencoba apakah benar motor itu bisa berbahan bakar air ya yang disebut dengan Nikuba. Ada itu. Pernah dengar nggak? Ya Pernah, pernah Pak. ya. Pernah. Dan di Indonesia Di di belum Amerika sudah diakui. ada tahun 70-an, Pak. Ah, ya tapi ya itu kan sebuah Benar. kekayaan hak intelektualnya. Nah, ada yang mau ngambil, mengadopsi harus bayar sama orang yang menemukannya. Bayar minta 5 miliar atau 7 miliar dia ilmunya itu. Nah, itu seperti itu. Jadi ada sebuah temuan yang memang ya bisa menjadi sebuah hasil di tengah-tengah masyarakat dan ini mahal. Siapa tahu di sini ya nanti ya bisa punya temuan-temuan ya yang ngajar itu kita duduk ada asisten. Ya, asistennya itu robot. Nah, bisa aja menciptakan. Ada Pak Sanusi satu, Pak Sanusi dua. Begitu di ngajar, wah langsung. Tinggal pakai remote aja ngajar. Begitu kesimpulan langsung orang aslinya muncul. Itu sudah bisa aja begitu. Ya, nah, itu pokoknya silakan apa saja. Baik, itu sebagai pengantar satu sesi dulu, 3 orang penanya, kemudian dibahas dengan secara mendalam. Kemudian setelah itu kalau ada yang bertambah lagi. Baik, terima kasih Dokter dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ya, Bapak dosen dan teman-teman yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insya Allah ingin menyampaikan materi terkait dengan haki ya, atau yang dikenal dengan hak kekayaan intelektual yang memang sampai hari ini jadi diskusi yang banyak di pribadi sebenarnya haki pendaftaran Satu Hati Institut dia ternyata ini memang juga bahkan untuk pada daftarkan maka yang lain tidak berhak yang menemukan padanan kata tersebut sejak awal atau brand. Dan di kesempatan hari ini insya Allah terkait dengan hak kekayaan intelektual
ya ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari sisi latar belakang bahwa hak kekayaan intelektual ya, merupakan bagian dari hak asasi sebenarnya. Dan hak asasi ini adalah hak yang melekat, hak alamiah yang melekat kepada seorang manusia bahkan sejak awal dia dilahirkan ke muka bumi. Dan hak-hak tersebut seiring perkembangan zaman, kemudian terjadinya inovasi ya, yang dilakukan oleh manusia, maka hak asasi tersebut kemudian berkembang menjadi berbagai macam, dan di antara hak-hak tersebut yang harus mendapat perlindungan dalam hal ini dari pemerintah atau negara adalah hak kekayaan intelektual. Dan ini yang akan jadi bahasan kita di kesempatan hari ini, insya Allah. Ya, mungkin nanti minta masukan dari teman-teman semuanya dan secara khusus dari Pak Doktor. Ya, dalam kesempatan ini bahasan tentang haki ya, ada dalam 4 poin. Yang pertama adalah pengertian tentang hak kekayaan intelektual itu sendiri. Yang kemudian yang kedua tentang ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Kemudian pertanyaan mengapa haki ini kemudian perlu untuk dibuatkan regulasi perlindungan. Dan yang keempat kaitannya dengan filsafat, maka mencoba ya, untuk meninjau pembahasan tentang hak kekayaan intelektual dari sudut pandang filsafat epistemologi. Baik, yang pertama tentang pengertian hak kekayaan intelektual. Ya, ada banyak pengertian, ya, ada banyak definisi tentang apa yang dimaksud hak kekayaan intelektual atau haki. Ya, menurut Munir Fuadi, haki itu adalah hak berwujud yang sah dan diakui secara hukum atas benda tidak berwujud. Ya. Jadi hak berwujud atas benda tidak berwujud. Ya, karena intelektual tidak ada wujudnya. Tapi hasil dari intelektual itu berwujud dan itu berhak untuk mendapatkan perlindungan. Adapun menurut World Intellectual Property Organization, dalam bahasa Inggris kekayaan intelektual disebut intellectual property. Ya. Jadi bahasanya property ya, adalah ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual atau creation of mind, berupa penemuan, karya tulis, ya, karya-karya yang bersifat artistik, simbol, nama, gambar, ya, bahkan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Ini definisi dari World Intellectual Property Organization atau WIPO. Kemudian ya, ketika berbicara tentang haki, hak kekayaan intelektual, maka kita membahas tentang sesuatu hak yang sifatnya eksklusif dan mutlak. Ya, maksudnya eksklusif, ya, pemilik kekayaan intelektual, ya, dia punya hak untuk menuntut dan menggugat ya, apabila ada yang menggunakan hasil kekayaan intelektualnya tanpa seizinnya atau tanpa sepersetujuannya. Ya. Ini eksklusif. Ya. Jadi ketika sudah menemukan sesuatu, maka dia berhak atas sesuatu tersebut. Jika ada yang menggunakan tanpa seizinnya, maka dia boleh menggugat atau menuntut. Kemudian juga pemilik kekayaan intelektual memiliki hak monopoli. Hak yang dapat digunakan untuk mencegah seseorang membuat atau menggunakan ciptaan atau penemuannya tanpa persetujuan. Kemudian ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Ya, ada 2 sebenarnya berdasarkan definisi dan peraturan yang ada di Indonesia, maka hak kekayaan intelektual itu dibagi ke dalam 2 hal. Gitu ya. Yang pertama adalah hak cipta, copyright. Yang kedua adalah hak kekayaan industri, industrial property.
Nah, yang pertama yang akan kita bahas tentang hak cipta. Dalam lingkup pembahasan tentang hak cipta ini kemudian banyak aspek-aspek atau penemuan-penemuan penciptaan-penciptaan yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang sebenarnya masuknya ke ranah hak cipta dan itu bisa didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual oleh penemunya. Hak cipta itu adalah hak eksklusif ya bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberikan izin untuk hak ciptanya, untuk ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Hak cipta itu ada beberapa bagian yang saya cantumkan, tidak semuanya. Di antara yang masuk dalam ranah hak cipta yang disebut sebagai hak cipta. Jadi pointernya ini masuk ke bagian hak cipta atau copyright. Yang pertama seperti buku, ya, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, kan kaitannya dengan dunia pendidikan rata-rata ya. Dan karya tulis ini masuknya ke hak cipta yang bisa didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Juga ceramah, ya, kuliah, pidato, atau karya intelektual lainnya yang bentuknya adalah sesuatu yang diucapkan. Ini bisa masuk ke dalam copyright, ya, karya cipta. Contohnya hari ini banyak reels atau video-video pendek di TikTok atau short video yang menggunakan back sound suara para ustadz. 1 menit 30 detik biasanya. Dengan kemudian gambarnya diganti, videonya diganti. Entah dengan program yang ada di lembaga pendidikan, atau dengan video anak-anak sedang bermain, atau sedang melakukan, mohon maaf, PPT saya jalan nggak ya? Apa nggak pindah dari tadi? Teman-teman? Di saya nggak pindah Pak Muammar, Nggak pindah ya? Ya. hanya Baru judul coba saja. dari tadi itu aja. Dikira ulasannya lebih banyak di situ aja. Oh, mohon maaf, saya kira sudah pindah. Saya share lagi. Sudah muncul? Belum Pak, masih proses ya. Masih belum muncul, Pak Iwan ya? Kalau di saya belum Pak. Belum ya? Sama Pak, semua belum Pak. Belum, Pak. Saya coba share pakai video, mudah-mudahan muncul. Muncul, Pak? Sudah Nah, Pak. Oh ya, ini saya pakai yang format MP4 video. Tadi, ya, saya sampai di sini, di pembahasan tentang ruang lingkup haki. Yang diantaranya ada, yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Ya. Dan bagian dari copyright itu tadi sudah saya sampaikan di awal, ada yang bentuknya tulisan, ya, baik buku, program komputer, pamflet, desain karya tulis, gitu ya, sampul dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang bentuknya diucapkan, ya, seperti ceramah, kuliah, pidato, dan seterusnya. Yang ketiga, ya, masuk dalam kategori hak cipta, ada alat peraga. Ini di sekolah-sekolah semakin hari tentunya semakin banyak dan bervariasi.
Apalagi jika kemudian ada alat-alat peraga baru yang diciptakan oleh teman-teman, oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah, yang itu sangat membantu dalam proses pembelajaran, maka sebaiknya segera didaftarkan hak ciptanya atau copyright-nya, ya, didaftarkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Ya. Dan implikasinya nanti, ya, kalau kita bicara dalam sisi ekonomi, itu akan berimplikasi kepada ekonomi, ya. Dan ini baik sebenarnya untuk dalam artian bagaimana, ya, ketika berbicara tentang menaikkan taraf kesejahteraan para pendidik atau para guru, maka salah satu caranya, ya, bisa dengan kemudian kreasi, ya, dan inovasi dalam alat peraga pembelajaran yang kemudian didaftarkan sebagai haki, dan hak itu bisa dijual seperti yang tadi disampaikan oleh Pak dosen, ya. Hak intelektual yang kemudian dirupiahkan itu luar biasa besar angkanya, dan ini akan sangat membantu, ya, para guru untuk meningkatkan kesejahteraannya, ya, jika dipandang dari sisi itu. Kemudian yang berikutnya ada hak cipta atau copyright dalam dari sisi seni, ya, baik seni rupa, lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, pahat, dan seni-seni yang lainnya, ya, yang juga bisa didaftarkan. Kemudian ada fotografi, ya. Ini juga hari ini berkembang semakin pesat, ya, di dunia fotografi. Semua orang hari ini punya gadget, dan tidak ada gadget hari ini yang tidak dilengkapi dengan kamera. Apalagi hari ini di kalangan anak-anak milenial, Gen Z, ya, bagaimana HP itu, ya, kemudian salah satu yang jadi pertimbangan saat membeli HP adalah kameranya, ya. Sehingga muncul HP boba dan lain sebagainya, itu kan bicara tentang kamera, fotografi, sehingga banyak hasil-hasil foto yang bisa dihasilkan dari hanya sekedar kamera, ya. Dan hari ini banyak platform yang bisa digunakan untuk menjual karya fotografi, ya, di forum internasional yang nilainya juga, kalau saya lihat, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pengalaman, bahkan ada yang sudah berhasil menjual karya fotografi ke platform-platform digital, ya. Itu di nilainya, ya, bahkan bisa sampai $100, 150, dan seterusnya, dan bayarnya dolar, gitu ya. Ini juga bisa jadi salah satu potensi yang bisa dikembangkan, baik untuk para guru maupun untuk para siswa, ya, sebagai bagian dari alat untuk mengembangkan kreativitas siswa. Kemudian berikutnya ada hak kekayaan industri, ya. Dalam hak berbicara tentang hak kekayaan industri, ya, ada hak paten, ya, yang termasuk dalam lingkup hak kekayaan industri, misalnya hak paten, ya, kemudian merek. Ini seperti yang tadi kasus yang saya sampaikan di awal, ya, bikin lembaga namanya Satu Hati Institute. Kemudian ketika diajukan untuk mendapatkan haki, ya, walaupun ada institut di belakangnya, tetap ternyata tidak boleh karena sudah digunakan sebelumnya sebagai merek oleh salah satu perusahaan ternama. Walaupun dia sering nyebutnya One Heart, ya, tapi ternyata Satu Hati juga sudah didaftarkan. Ya, hak merek. Kemudian ada desain produk. Ini juga jadi bagian dari hak kekayaan intelektual yang didaftarkan dan tidak boleh dilanggar atau digunakan tanpa seizin pembuat awal, ya, pendesain awal. Kemudian ada informasi rahasia, ya, yang berkaitan dengan perdagangan tentunya, trading secret. Kemudian ada indikasi geografis. Indikasi geografis ini
dalam dunia industri misalnya eh, apa ya hari ini ada jeruk Medan, ya, jeruk Bali itu indikasi geografis, ya. Dan itu ketika sudah didaftarkan sebagai nama untuk satu produk tertentu, maka produk yang lain tidak boleh menggunakan nama yang sama. Misalnya jeruk Medan itu bentuknya segini, ciri-cirinya ini. Ketika ada jeruk lain mendaftarkan atau disebut juga dengan nama yang sama, tapi ternyata cirinya berbeda, itu nggak boleh. Itu pelanggaran hak intelektual. Ini yang saya pahami dari indikasi geografis. Kemudian ada desain tata letak sirkuit atau sirkuit layout. Ini juga bagian dari hak kekayaan intelektual di bidang kekayaan industri, ya. Seperti motherboard, ya, di komputer, susunan tata letaknya itu pun jadi bagian dari hak kekayaan intelektual, ya. Biasa di sekolah ya coba bongkar dan lain sebagainya, kemudian mengubah tata letak, ya kemudian ternyata itu berfungsi, itu bisa jadi mungkin sebagai bagian dari pelanggaran hak kekayaan karena merubah apa yang sudah didaftarkan sebelumnya. Teman-teman yang cintai dan dimuliakan Allah, ya. Mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa sih hak kekayaan intelektual itu perlu untuk dilindungi? Ada banyak alasan, ya. Di antara alasannya adalah bahwa secara alami hak seseorang itu harus dilindungi. Kenapa? Ya dia telah mengeluarkan usaha dalam menciptakan karya, ada effort yang dia lakukan agar kemudian dia menghasilkan karya tertentu. Secara alami setiap orang harus menghargai, ya, dan dia berhak untuk memiliki apa yang dia ciptakan. Kemudian ada 5 teori, ya, yang berkaitan dengan urgensi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada reward theory. Ya, bahwa seseorang yang mengeluarkan effort untuk menghasilkan sesuatu atau menciptakan sesuatu, maka ya, sepantasnya dia mendapatkan penghargaan atas penciptaannya, atas apa yang dia ciptakan atau apa yang dia temukan, atau atas hasil kreativitasnya. Dan menciplak atau tindakan mencuri, ya, hasil temuan seseorang ini justru adalah bagian dari pelanggaran, ya. Kemudian ada recovery theory. Recovery theory itu maksudnya orang sudah keluar biaya, keluar waktu, ya, kemudian tenaga untuk menghasilkan karya intelektual, maka dia berhak untuk mendapatkan ganti atas semua effort yang dia keluarkan. Itu recovery theory. Sehingga hak itu perlu untuk dilindungi. Kemudian ada insentif teori. Ini ya kurang lebih sama seperti reward theory, ya. Jadi ada implikasi atau ada balasan yang bisa diberikan kepada para pencipta, para penemu, ya, dengan maksud agar semakin banyak penemuan sebagai penciptaan baru yang bisa dia hasilkan, ya, semakin banyak karya-karya inovatif lain yang bisa dia berikan, ya, sehingga harus dilindungi, ya. Ketika hak kekayaan intelektual, orang capek-capek bikin penemuan, bikin penciptaan, tapi kemudian semua orang bisa bebas menggunakan, dia tidak dapat penghargaan yang sepadan atas penemuannya, maka khawatir justru hilang semangat, ya, tidak ada motivasi lagi untuk kemudian melakukan penemuan-penemuan yang lain. Ada risk theory, ya. Risk theory maksudnya resiko, ya. Dalam menciptakan, dalam menemukan sesuatu pasti ada resiko di situ, ya. Dan sudah sewajarnya orang yang menghadapi resiko untuk menemukan sesuatu atau menciptakan sesuatu mendapatkan perlindungan atas penemuannya atau penciptaannya. Dan kemudian teori yang kelima, economic growth stimulus theory. Artinya
kenapa perlindungan haki penting? Ya, karena dengan haki dilindungi maka ekonomi akan membaik, ekonomi akan bertumbuh. Ya. Ya, orang yang hakinya terlindung, tadi kembali ke insentif teori, mendapatkan penghargaan, reward, inovasinya kemudian terus berjalan, motivasinya semakin tinggi untuk menemukan sesuatu, dan itu ya bisa bernilai baik material maupun imaterial, semuanya akan bermanfaat untuk pertumbuhan satu negara, sehingga hak kekayaan intelektual itu harus dilindungi. Eh, ya, adapun dari sisi epistemologi, kenapa ya, dari sisi filsafat epistemologi, kenapa kekayaan intelektual itu ya harus diakui sebagai hak milik penemunya, penciptanya, dan harus dilindungi oleh undang-undang. Ya, ya, epistemologi sendiri adalah cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu, pengetahuan, atau ilmu dan keilmuan. Ya, dalam mendapatkan itu ada metode ilmiah. Ya. Metode ilmiah inilah yang kemudian ya kita gunakan untuk melihat apakah penting untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di tengah-tengah komunitas masyarakat kita atau tidak. Dari sudut pandang epistemologi atau filsafat epistemologi ada tiga sudut pandang. Yang pertama, epistemologi subjektif. Ya. Maksudnya, apakah kemudian haki itu penting untuk dilindungi? Dalam epistemologi subjektif, jadi penilaian terhadap kebenaran, ya, melacak kebenaran suatu ilmu itu berdasarkan refleksi pribadi, ya, refleksi diri, ya, sehingga hasilnya subjektif. Ya, dalam epistemologi subjektif maksudnya, apakah haki itu penting? Ya tergantung masyarakatnya. Apakah buat masyarakat, komunitas masyarakat tersebut penting ada perlindungan untuk hasil karyanya, hasil temuannya, hasil ciptaannya atau tidak? Dan saya rasa hari ini bahkan penggunaan nama saja, ya, kita kalau bikin yayasan, mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman sebelumnya, itu mungkin 5 tahun yang lalu kalau bikin yayasan nggak terlalu susah. Nggak terlalu susahnya, maksud saya nggak terlalu susah saat menentukan nama yayasan. Hari ini untuk nentuin nama yayasan saja susah. Kenapa? Karena ternyata setelah dicek udah ada yang make. Ya. Dan itu kalau tetap diteruskan bisa jadi bisa digugat ya secara perdata mungkin ya terkait karena masuknya ke pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Ya. Dan hari ini saya rasa semua orang menganggap bahwa hak kekayaan intelektual perlu untuk dilindungi. Kemudian ada epistemologi pragmatis. Ya. Pragmatis itu maksudnya apakah dengan memberikan perlindungan terhadap haki akan ada kegunaannya, ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya maka itu kemudian bisa dilanjutkan. Dan manfaatnya saya rasa tadi sudah sangat banyak disampaikan. Kemudian ada epistemologi moral. Ya, timbangannya adalah baik buruk ya, dalam melacak atau menentukan satu kebenaran. Apakah dia baik atau buruk. Ya. Dan perlindungan terhadap hak milik seseorang ya, dari sisi budaya, adat, bahkan dari sisi Islam sendiri itu pasti baik. Ya. Memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan seseorang atas temuan atau ciptaan. Dan sehingga berdasarkan tinjauan filsafat pun, dalam hal ini filsafat epistemologi, memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual
hasil temuan, hasil ciptaan dari seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dan seterusnya adalah sesuatu yang baik dan manfaatnya besar untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan inovasi ke depannya. Dan yang dampak yang paling besar yang kita harapkan adalah akan berdampak kepada negara itu sendiri yang memberikan regulasi terhadap hal ini. Dan ya, sebagai kesimpulan dari tema ini, bahwa haki itu penting untuk dilindungi karena merupakan hak alamiah ya seorang manusia, dan dengan perlindungan terhadap hasil karya menjaga reputasinya, ya, menjaga motivasinya dan seterusnya. Kemudian ada 5 teori yang mendukung perlindungan terhadap haki, ya, reward teori, recovery teori, incentive teori, risk teori, dan economic growth stimulus teori. Dan jika ditinjau dari sudut pandang filsafat, epistemologi, maka ya urgensi perlindungan haki ya, dapat disimpulkan berdasarkan teori epistemologi berdasarkan 3 hal, ya, epistemologi subjektif, pragmatis, dan moral. Ya. Dan konklusi dari 3 konsep ini adalah bahwa haki itu penting untuk dilindungi, dan setiap orang tidak perlu khawatir ya bahwa kemudian ketika dia menciptakan atau menemukan sesuatu, penciptaannya kemudian karyanya akan diciplak, akan diambil, curi oleh orang lain tanpa ada konsekuensi hukum terhadap pelaku. Kemudian ya, sebagai kesimpulan bahwa manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekhasan, dengan keistimewaannya masing-masing, ya, walaupun keistimewaan itu berbeda antara satu dengan yang lain, ya. Dan yang di antara yang berbeda adalah intelektualnya. Dan ketika intelektual itu menghasilkan karya, menghasilkan penemuan, maka ya secara badahi, ya, bahasa Arab badahi itu otomatis gitu ya. Secara alami ketika intelektual yang merupakan gift gitu ya, yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diusahakan dengan konsistensi belajar dan seterusnya, lalu kemudian dengan itu dia menghasilkan sesuatu, maka secara alami semua orang harus mengakui itu sebagai hak miliknya dan menghargai itu, dan tidak kemudian mencuri atau menciplak dan seterusnya apa yang dia hasilkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Ya. Mungkin ada banyak kekurangan dalam penyampaian saya, atau mungkin ada tema-tema yang belum tersinggung atau tersampaikan dari makalah saya. Mohon koreksi dari teman-teman semuanya, khususnya dari Pak Doktor. Ya, dan jika ada pertanyaan yang disampaikan, insya Allah kita bisa diskusi bersama dan belajar bersama, insya Allah. Mungkin itu dari saya. Jazakallah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muammar silahkan dilanjut dan pimpin sendiri. Jangan ditutup dulu. Langsung handle jadi MC. Baik, teman-teman yang dicintai dan dimuliakan Allah. Tadi kepikiran bayangannya lagi sama kelompok itu, ada yang MC. Silahkan di antara Bapak dan Ibu, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, ya, didiskusikan bersama. Di sesi pertama kita buka 3 pertanyaan, insya Allah. Dan silahkan. Mungkin bisa open mic ya, yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Muammar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Iya. Pak Safirin.
Insya Allah, ini materinya bagus banget ini. Terutama dulu saya kan punya pengalaman di entertain ya. Kadang menulis lagu, membuat macam-macam ya. Itu saya belum sampai sih pada fase di mana seperti orang-orang yang sudah terkenal yang dijiplak di mana-mana gitu ya, lagu-lagu dan sebagainya. Cuma kita tahu sendiri Indonesia ini termasuk salah satu ladang subur pengerusakan hak cipta ya, perampasan dengan paksa. Maka kita akan lihat banyak sekali kasus-kasus ya, para pendatang baru atau mungkin influencer yang terkadang mereka itu menjiplak lagu yang akhirnya kena somasi sampai sekian miliar dan sebagainya gitu ya. Indonesia ini kan termasuk tadi diulang salah satu ladang subur plagiat ya, dari banyak hak cipta. Mungkin tadi dijelaskan panjang lebar, subhanallah ya. Kalau untuk Indonesia sendiri, kira-kira bagaimana itu agar tapi saya mungkin nggak tahu dari mana memulainya untuk mungkin menutup ya pintu-pintu plagiat yang merugikan tentunya bagi para pencipta dari penemu-penemu tersebut. Begitu Pak Muammar. Baik, terima kasih Pak Syabirin. Allah. Pertanyaan kedua. Izin bertanya, Pak Muhammad. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Syabirin tadi bahwa Indonesia itu termasuk negara yang banyak sekali orang-orang itu menciptakan kreativitas, namun juga di sini banyak juga orang-orang istilahnya menjiplak ya, atau mengambil karya-karya atau hak-hak hasil karya orang lain. Pertanyaannya di sini, dari kondisi tersebut, apakah ada alternatif lain yang dapat digunakan untuk melindungi inovasi selain hak paten di dalam konteks hak kekayaan intelektual? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Enda. Berikutnya, pertanyaan ketiga, Pak Iwan raise hand. Ya, ya siap Pak Muammar. Langsung saja ya, kaitan dengan hak kekayaan intelektual ini, apakah dari sisi, mungkin nggak tahu ya, sisi regulasi atau apalah bentuknya, sudah jelas gitu ya, ketentuan-ketentuan yang dikatakan melanggar hak kekayaan intelektual itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain selain pencipta itu gitu ya, sehingga akan menjadi satu apa istilahnya pemahaman yang jelas dipahami oleh pengguna karya tersebut gitu ya, atau ya konsumen atau pengguna lah oleh karya tersebut. Karena kalau tidak jelas gitu ya apa yang menjadi hak yang harus dilindungi kaitan dengan contohnya misalkan hak cipta gitu, khawatirnya nanti penerbitan hak kekayaan intelektual ini kemudian nanti akan berdampak pada apa istilahnya pemanfaatan yang tidak bisa maksimal dari karya itu sendiri gitu. Bahkan mungkin di era sekarang ini era kolaborasi, era inovasi, sehingga sudah banyak pihak-pihak tertentu yang mungkin membuka istilahnya lisensi terbuka gitu ya, konten terbuka bisa di ATM, bisa dimodifikasi, bisa dikreasi oleh orang-orang lain yang bisa mengembangkan hal tersebut gitu. Sehingga tidak akan nanti ada berdampak ke arah situ dan tidak akan ada istilahnya tadi penyempitan dari pemanfaatan karya intelektual itu gitu. Jadi mungkin pertanyaannya pertama tadi, apakah sudah betul-betul ada ketentuan yang pasti yang bisa dipahami oleh semua pihak kaitan dengan hak intelektual ini?
Yang kedua, kira-kira dengan ketentuan hak paten ini atau hak intelektual ini menghambat tidak gitu ya untuk pemanfaatan karya tersebut di kalangan yang membutuhkan karya tersebut gitu. Mungkin seperti itu Pak Muhammad. Ya, baik, terima kasih. Ya, Masya Allah, pertanyaannya ada 3 penanya. Yang pertama Pak Syahbirin, yang kedua Bu Enda, dan yang ketiga Pak Iwan. Pertanyaan pertama terkait dengan, ya Masya Allah, Pak Syahbirin udah ciptakan berapa lagu Pak? Masya Allah. 1 album, 2 album lah. Dulu sih awalnya dari animasi anak, jadi ngebuat soundtrack animasi, kemudian album khusus anak-anak edukasi, Ya. album untuk remaja, dewasa, ada yang kompilasi, ada yang dengan teman-teman. Masya Allah. Ya. Luar biasa, Pak Syahbirin. Ya. Pertanyaannya terkait dengan ya, Indonesia itu ladang yang subur untuk semuanya ya. Semuanya subur di Indonesia. Iya. Eh, Orang nanam apa? Singkong, tumbuh jagung. Salah. no comment. Maaf, Eh, tetangga saya. baik. Tentang ya, bagaimana kemudian di Indonesia agar pintu plagiasme ya, dan perampasan hak cipta itu bisa kemudian ditutup ya. Seperti itu mungkin Pak Sabirin ya pertanyaannya. Ya. Kurang lebih begitu Pak, benar. Ya. Baik. Saya sih ngelihatnya hampir sama dengan tadi pertanyaan pertama dari Pak Iwan ya tentang regulasi sebenarnya ya di Indonesia terkait dengan hak cipta atau hak kekayaan intelektual ya. Jadi ya saya kalau kita kembali ke konsep Islam tentang inkarul mungkar atau mengingkari mengingkari pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Salah satu konsep yang paling masyhur ya, paling dan paling kompeten dalam hal ini untuk bisa menutup pintu kemungkaran adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ya, barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangan ya. Para ulama banyak yang menafsirkan atau mengartikan hadis ini, tangan ini sebagai kekuasaan. Yang dalam hal ini berarti regulasi. Ya, apakah kemudian di Indonesia regulasi terkait hak kekayaan intelektual itu sudah ada ya landasannya, dan kemudian ya, PR berikutnya adalah apakah sudah disosialisasi masif kepada masyarakat? Ini mungkin jadi tanda tanya. Tapi apakah ada? Ternyata sudah ada ya, sudah banyak. Bahkan sejak tahun 1997 ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 ya tentang hak cipta. Ya, dan itu adalah perubahan terhadap Undang-Undang tahun 1982. Jadi sejak 1982 sudah kemudian ada undang-undang yang mengatur tentang hak cipta. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 ya, yang mengatur tentang perlindungan terhadap ini hak intelektual juga, tapi di varietas tanaman. Ya, hari ini kan banyak tuh ketemu buah naga yang warnanya bukan merah lagi, tapi ada yang kuning. Ya, nggak tahu itu mungkin hasil kekayaan intelektual, hasil penelitian yang kemudian menghasilkan tanaman seperti itu. Ya. Nah, ketika itu didaftarkan, maka itu jadi hak milik penemu dan dilindungi oleh undang-undang. Dan seterusnya ya. Sampai tahun 2001 ya, Undang-Undang Nomor 15 tentang merek. Jadi regulasinya sebenarnya sudah ada, dan menurut pengalaman saya ya,
dalam mendaftarkan haki, ya, itu sebenarnya bisa diakses, ya, khususnya dalam mendaftarkan brand, ya, atau nama. Itu bisa di searching, ya. Dan itu banyak banget kategorinya. Ada yang kategori banyak gitu ya, baik pendidikan maupun industri, itu semuanya ada. Dan itu bisa di searching, bisa dicek, dan seterusnya. Ya. Cuma memang saya rasa ya, ini mungkin bisa diluruskan oleh Pak Doktor dan teman-teman. Salah satu yang jadi kendala dan tantangan di Indonesia adalah kendala sosialisasi, ya, terkait dengan hal ini. Ya. Apalagi kemudian ada pemahaman bahwa ketika kita menggunakan karya hasil temuan seseorang, gitu ya, atau sekelompok orang yang bermanfaat, ya, kan pemahamannya harusnya orang itu nggak marah. Kenapa? Dia dapat banyak pahala, ya kan? Ngapain marah, gitu ya? Nggak usah nuntut. Kan dengan karyamu digunakan, dengan hasil ciptaanmu digunakan, banyak pahala yang kau dapat, gitu ya. Nah, ini juga jadi tema bahasan. Walaupun sebenarnya bukan masalah pahala atau nggak pahala, gitu ya. Karena urusannya bukan di yang kadang banyak dipahami salah adalah jadi menggunakan itu yang pertama tanpa seizin yang menggunakan, yang kedua menciplak dan menciplak tanpa mengikut sertakan penemunya siapa. Seringnya di Indonesia begitu, ya. Dan yang paling banyak tuh paling simpel tulisan di media sosial. Tulisan-tulisan bagus itu, ya, kalau kita telusuri siapa penulis pertamanya kemungkinan kesulitan. Kenapa? Karena yang mengcopy, yang menyalin, yang menyebarkan ulang tidak mau mencantumkan pemilik pertamanya atau penulis pertamanya. Ini yang jadi tantangan di Indonesia, ya. Dan kaitannya dengan budaya yang untuk merubah ini tentunya tidak 1-2 hari, ya. Dan salah satu ruang yang sangat bisa berperan dalam memperbaiki budaya adalah lembaga pendidikan dalam hal ini. Ya. Itu mungkin ya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Kemudian ya, saya list terkait dengan orisinalitas, ya. Jadi ketika satu karya sudah digunakan oleh orang lain, apakah itu kemudian menghambat ya, orang berikutnya untuk bisa menggunakan karya tersebut? Ya. Nah, dalam teori hak kekayaan intelektual, ya, bahasannya tentang orisinalitas, kalau nggak salah cantumin. Ya, sepertinya tidak tercantum di sini. Jadi dalam pembahasan tentang hak kekayaan intelektual, apakah kemudian satu karya cipta yang ditemukan oleh Fulan, lalu kemudian dikembangkan oleh orang berikutnya, itu menjadi pelanggaran intelektual? Yang saya baca dalam teori orisinalitas karya, ya, yang mempengaruhi hak kekayaan intelektual, jadi hak kekayaan intelektual itu disebut orisinal tidak harus baru. Ya. Jadi bisa saja karya tersebut sudah pernah dibuat oleh orang lain. Ya. Kemudian datang orang berikutnya mengembangkan karya tersebut. Ya. Nah, pengembangan ini bukan pelanggaran hak kekayaan intelektual, tapi adalah bagian dari hak kekayaan intelektual baru yang juga bisa didaftarkan dan bisa dijadikan sebagai hak paten untuk si
pengembang, ya. Tentunya dengan kaidah dan adab-adab ya, yang saya rasa hari ini ada banyak sekali contoh di bagaimana kemudian terjadi pengembangan terhadap karya cipta atau temuan. Ya, semisal HP lah, handphone yang kita pegang. Kalau kita runut, sebenarnya hak cipta, hak kekayaan intelektual terhadap produk ini itu mungkin punyanya Alexander Graham Bell. Ya, kalau Alexander Graham Bell-nya bersikukuh ya, bahwa ini hak dia, tidak boleh dimodifikasi, tidak boleh dikembangkan oleh siapapun, maka mungkin kita tidak pegang HP hari ini. Sehingga ya, ini jadi ruang yang terbuka sebenarnya untuk bisa berkolaborasi. Ya, hari ini sebenarnya banyak karya-karya yang dikenal oleh masyarakat, semakin besar kemanfaatannya di tengah masyarakat ketika dia dikembangkan oleh penemu lain selain penemu aslinya, penemu awalnya. Ruang seperti ini berdasarkan yang saya baca itu bukan bagian dari pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi pengembangan terhadap karya yang sudah ada sebelum. Dan terakhir soal ketiga, pertanyaan ketiga terkait dengan alternatif lain ya, selain pendaftaran hak paten. Saya rasa hari ini ya, kalau kita kembalikan ke siapa yang bisa mengontrol dan siapa yang bisa memberikan punishment ketika terjadi pelanggaran, yang punya kuasa, ya, yang punya regulasi, ya. Dan itu adalah pemerintah. Sehingga menurut saya hari ini agar hak kita kemudian diakui dan para pelanggar itu bisa dituntut, ya, penciplak itu bisa dituntut, maka solusi yang saya lihat hari ini adalah masih di bagaimana kemudian mendaftarkan karya kita itu ke regulasi yang ada, ya, melalui sistem yang ada, ya, ke pemerintahan, ke Kemenkumham atau bagian-bagian pemerintahan yang lain. Apakah ada di luar itu? Saya sendiri belum tahu. Bu Endah, mungkin ada teman-teman yang tahu bagaimana kemudian agar hak paten ini diakui sebagai milik kita, tidak diciplak oleh orang lain tanpa perlu melalui jalur regulasi atau pendaftaran ke pihak yang terkait, atau stakeholder terkait. Nah, ini mungkin yang bisa saya jawab terkait pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Ya, terima kasih pada Pak Syahbirin, Bu Endah, dan Pak Iwan atas pertanyaannya. Silahkan mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau membenarkan yang tadi, atau apa sedikit mengoreksi apa yang saya sampaikan, dipersilahkan. Baik, waktunya sudah cukup. Oh, ya. Tinggal 15 menit lagi. Terima kasih. Ya, Saya tutup, aja. Pak Dokter. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muammar. Cukup menarik terkait dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, yang semua kita tentu punya minat, ya. Minat menciptakan, membuat karya, karena sesungguhnya karya-karya itu akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Itu yang perlu dicatat. Manakala orang hanya sekedar ngomong, jadi omdo, kan gitu, omong doang. Karyanya nggak ada. Tapi bukan ini ya, bukan debat capres ya. Jadi apabila orang hanya sekedar mengutip, mengambil dari orang lain, kemudian dia menceritakan, hebat banget ini, ya bagus sih. Tapi ya dia hanya sekedar itulah. Padahal
kita dituntut sebenarnya untuk eh, memiliki minat, ya, memiliki upaya untuk kita punya kreasi, punya karya, punya kekayaan intelektual yang kita ciptakan. Ya, itu ya. Jadi jangan sampai kalau ditanya sama orang, Bapak atau Ibu, apa yang sudah dilakukan? Karya apa yang sudah dibuat selama ini? Usia kita sekarang udah 40 tahun. Sampai usia 40 tahun ini. Jawabannya apa? Cilang, cileng, cilang, cilang. Apa ya saya buat apa ya? Jangan itu. Ya, kalau Bapak pernah membuat tulisan, katakan saya sudah berkarya membuat tulisan tentang ini. Di mana tulisan itu sekarang? Saya sudah upload, sudah saya publikasi di internet, webnya ini saya masuk di web itu. Nah, itu bagus. Saya sudah membuat buku modul pelajaran untuk sekolah SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang diterbitkan oleh PT penerbit ini. Itu namanya karya. Jadi jangan sampai kita ke sana kemari ya tidak ada karya yang bentuk fisik ya. Ya walaupun ya kalau dalam bentuk amal ibadah yang walaupun tidak terlihat sudah kategori punya amal ibadah. Ya. Jangankan sudah melakukan sesuatu, baru niat saja sudah dapat pahala. Benar nggak Pak Sabirin? Baru niat aja. Tapi di dalam kehidupan kita butuh karya yang diwarisi oleh anak cucu kita, generasi berikutnya. Ya. Ada orang yang bisanya mendidik, mengkader seseorang. Karena dia seorang ustadz yang bagus, ilmu agamanya sudah mumpuni, kemudian dia punya murid yang pada saat nanti dia meninggal dunia, murid ini bisa meneruskan untuk ceramah dakwahnya karena ilmunya sudah diajari betul kepada dia. Ada yang begitu. Ada yang buat sekolah sehingga sekolah ini bisa berkembang pada saat nanti ini akan mengalir terus. Bisa. Ada yang membuat buku tulisan, bisa. Ada tadi Pak Sabirin katanya membuat lagu, tapi belum ditata sedemikian rupa lagunya. Ya, itu sudah mulailah harus sudah. Hah? Sudah alhamdulillah yang sudah diterbitkan sama perusahaan MIM Bandung, Unimasa. Ah, Sudah jadi produk semua, Pak. lagu anak ya. Lagu anak dan dewasa. Dulu sempat Nah, masuk di Setara di kaset-kaset khusus nasional. bisa dilihatin di sini. Bisa buka di di YouTube, Pak. Ya, Kita buka buka di di YouTube, Pak. ya, udah nanti buka di YouTube-nya. Baik. Yang jelas ada karya, ya. Yang jelas ada karya. Nah, apakah karya-karya itu ya dilindungi oleh negara? Betul. Negara melindungi dengan beberapa peraturan dan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang paten, mengatur tentang hak paten yang melindungi segala jenis penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Ada juga Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri yang mengatur hak desain sebuah industri. Sehingga punya perlindungan dalam tampilan sebuah produk. Ya, banyak. Ya, ada beberapa undang-undang yang mengatur ini. Artinya bahwa ini negara sudah ikut andil bagian. Kita ingat ya, dulu kalau kita beli barang Cina, dulu ingat ya, dulu ya, maka dikenal barang Cina itu pasti apa? Cepat apa tuh? Cepat semuanya. Cepat rusak, cepat. Wah, pokoknya nggak karu-karuan. Pokoknya, jadi kalau setiap beli barang Cina selalu begitu. Sekian puluh tahun sekarang sudah mulai gimana? Produk sudah mulai dibanjiri oleh barang-barang Cina. Sementara
produk Jepang, produk Amerika sudah mulai tergeser. Iya, itu kenapa? Karena mereka itu berkaryanya tinggi, walaupun dengan cara meniru, ya, dengan cara meniru teknologi. Ingat, kenapa kita bisa membuat pesawat terbang? Pada saat itu ada kehebatan luar biasa yang dilakukan oleh Profesor B.J. Habibie. Ya kan gitu. Semua anak-anak Indonesia yang pintar lulusan ITB, lulusan SMA disekolahkan. Ada yang ke Kanada, ada yang ke Jerman, ada yang ke Jepang untuk belajar tentang teknologi pesawat terbang. Akhirnya kita bisa. Coba kalau seandainya saat itu nggak ada yang berani untuk meniru seperti itu, bisa jadi sampai sekarang kita nggak punya. Orang Malaysia aja nggak punya pabrik pesawat terbang. Walaupun di sana ada pabrik mobil. Ya, mobil Malaysia, Proton. Kita nggak punya pabrik mobil. Adanya merakit, punya Toyota, punya Suzuki, punya Honda. Tapi di sana punya. Tapi kita punya pabrik pesawat terbang. Gitu. Berarti yang nekatnya untuk membuat pabrik mobil itu dulu sudah ada pabrik mobil kita. Mobil apa dulu itu? Zamannya Pak Harto dulu. Timor. Mobil Timor. Timor, betul. Lagi Pak, SMK Pak. Aduh. Aduh. Nanti kita bahas di dalam mata kuliah politik. Ya, praktis. Ya, Timor contohnya. Ya. Bimantara, kalau yang mobil Bimantara, ininya pabrikan Bimantara. Itu dulu hampir kita mempunyai itu. Karena mobil Timor sudah jalan. Yang walaupun kata orang, itu mesinnya mesin tetap dari luar, dirakit di Indonesia. Nggak jadi persoalan. Emang dulu pesawat itu bukan pesawat, sampai sekarang pesawat itu masih juga dari luar. Emangnya Malaysia itu membuat pabrik Proton, itu semuanya dari Malaysia? Enggak, tetap dari luar. Kadang-kadang kita ini suka nyinyir terhadap karya orang. Bukannya bersyukur memberi semangat, tapi justru dinyinyirin akhirnya membuat orang patah semangat. Contoh, Pak Sabirin misalkan buat lagu. Kalau seandainya ada orang, ada lagu kayak gitu aja jelek amat dibuat kayak gitu-gitu mah sama orang nongkrong di gardu ronda aja bisa. Misalkan. Itu kalau Pak Sabirin yang nggak tahan banting, udah itu. Nggak ada lagi album 1, album 2, album 3 dan seterusnya. Enggak. Ya, itu kira-kira kebiasaan kita begitu, nyinyir. Bisa kagak, tapi ngasih komen orang bukan memotivasi, tapi memberikan itu yang kelemahan kita. Nah, inilah terkait dengan hak kekayaan intelektual yang justru kita harus kembangkan, tumbuhkan di semua lini kehidupan kita. Nah, bagaimana cara mengembangkan karya orang lain? Tadi jadi pertanyaan, apakah boleh kita meniru karya orang? Boleh. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Gunakan prinsip 3 angka. A, T, M. Ada yang tahu? Amati, tiru, Amati, modifikasi. tiru, dan modifikasi. Betul, Pak Soleh. Itu kuncinya. Amati. Oh, orang ini bisa nih. Bisa buat buku. Amati. Dari mana dia dasar ininya? Oh, ternyata skripsi dia yang dulu. Yang dia jadikan buku. Kemudian tiru kita. Kita juga punya skripsi. Kita kembangkan. Dengan kekinian, skripsi. Jadilah buku. Itu caranya. Jangan kita lihat amati, kemudian nyinyir. Sudah. Yang seperti itu kacau hidup ini. Ya, jadi amati, tiru, dan modifikasi. Apapun itu. Ya. Ada guru teladan. Lihat. Kenapa dia dikatakan teladan? Oh, ternyata penilaiannya dari sini. Tiru. Kemudian kita modifikasi sedikit. Lebih bagus dari dia. Itu namanya
cara ya untuk lebih baik. Oh, ternyata dia harus dekat dengan kepala bidang di dinas pendidikan. Modifikasi, kita dekatnya dengan kepala dinas. Gitu, modifikasi. Iya, dekat dengan kepala dinas. Kita coba dekatnya bukan berarti kita ngasih sesuatu, tapi kita dengan ide-ide kita. Jadi terlihat, ya. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi jangan sampai kita mengembangkan karya orang lain, kemudian plek hasilnya itu namanya plagiatisme. Begitu juga nanti dalam penulisan tesis. Ya, penulisan tesis itu harus ada uji plagiatismenya. Ya, seberapa banyak kita meniru karya orang lain. Nah, sekarang ini gampang. Walaupun yang kita ambil di dalam tulisan teks itu di Google, itu jangan tiba-tiba copy paste. Baca semua. Oh, ternyata arahnya ke sini. Yang nggak boleh, kalimatnya sama, titik komanya sama. Tapi kalau kita rubah satu alinea itu dengan kalimat kita sendiri, boleh nggak? Boleh. Dengan kalimat kita sendiri yang maknanya sama. Boleh. Apakah nggak boleh kita meniru seperti boleh? Boleh. Nah, kemudian modifikasi, tambahkan di situ. Diselipkan di situ ada pendapat si ini, berdasarkan pendapat ini. Di tulisan aslinya nggak ada pendapat itu. Modifikasi, berdasarkan pendapat ini. Berdasarkan pendapat ini, masukin. Itu modifikasinya. Nanti dalam menulis tesis pun harus begitu caranya. Ya, saya suka lihat kok tesis. Begitu nguji si A, saya cek yang punya si B. Sama dia. Spasinya sama, pas alinianya sama. Ah, sudah ini. Ini biasanya satu pembuat ini. Wah, ini dibuatin sama. Biasa begitu. Udah deg-degan dia datang. Ya. Ujian saya terus habisin itu. Hampir berapa puluh lembar suruh koreksi sama saya. Kalau nggak dikoreksi, nggak selesai, nggak saya tanda tangani. Nggak selesai sampai ampun-ampun. Iya. Jadi karena itu tadi nggak pinter dia di dalam memodifikasi. Boleh nggak? Boleh. Makanya di dalam tesis itu ada mencari literatur yang sejenis. Di situ dalam rangka untuk silakan kita baca itu literatur itu. Silakan kita cari itu sumber di situ. Boleh. Ya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Jadi boleh-boleh saja kita membuat. Ya. Cuma di dalam masalah nama, nah ini seringkali yang menjadi persoalan. Ya. Yang jadi persoalan adalah misalkan kalau di Pantura itu ada rumah makan apa tuh? Yang banyak sekali pinggir jalan namanya ada S-nya 1, S-nya 2. Ya, ya misalkan eh, rumah makan Bu Wito. Nah, misalkan contoh. Ah, karena Bu Wito rumah makannya itu rame, kita bikin lagi rumah makan Bu Wito pakai tasjid ya. Bu Wito, T-nya 2. Nah, gitu. Ini yang sering jadi masalah yang kayak gini. Ya, kita ini pengen niru memodifikasi dengan menambahkan huruf. Ya. Banyak kan yang seperti itu. Sari roti. Kemudian bikin lagi Sara roti. Ya, gitu. Ya, kalau Risa bisa, boleh. Karena nggak ada ini dibalik-balik boleh. Tapi kalau sehari roti diganti sari-nya jadi saro atau A lagi Sara roti, nah, itu juga jadi masalah. Kemudian nanti desain warnanya hampir sama lagi, ya. Itu yang seperti itu, yang sering kali menjadi persoalan akhirnya di pengadilan. Dan kalau sudah sampai pengadilan bukan hanya dibatalkan, nanti digugat dengan denda. Bisa jadi dia menggugat kerugiannya 1 miliar, 2 miliar. Dari mana kita kalau sudah diputuskan hakim? Anda harus membayar 1 miliar.
Kalau tidak membayar maka harus dikurung selama 2 tahun. Nah, pilih mana? Ya biasanya kalau pasrah ya sudahlah dikurunglah katanya. Nah, itu. Ini yang sering terjadi. Jadi oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu semuanya terkait dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual ini. Ya. Ini jangan hanya diam di kita, tetapi sampaikan ke anak kita agar mereka punya keinginan untuk berkarya, untuk inovasi, kemudian punya keinginan anak-anak kita, ya peserta didik kita untuk melakukan berbuat sesuatu. Dan itu akan tercermin nanti di dalam setiap ulangan-ulangan kita. Tidak hanya sekedar menjawab, jelaskan apa yang dimaksud, sebutkan, tetapi ada karya apa yang harus dibuat oleh anak-anak kita. Modifikasi. Ya, jangan sampai tidak menumbuhkan keinginan atau karya kreativitas anak. Demikian yang perlu disampaikan, sudah jam 5, sudah habis waktunya. Dan terima kasih atas pertemuan pada kesempatan ini, khususnya Pak Muammar yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Minggu depan saya akan mengecek ulang lagi semua tugas-tugas, setiap paparan harus masuk GC. Kemudian saya lihat juga kemarin waktu mid semester masih ada yang bolong-bolong. Akan saya sampaikan pada minggu depan, sekaligus juga beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Demikian, terima kasih atas waktunya dan kita ketemu lagi hari Senin tetap ya jam 15.30 yang akan datang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq aqwam min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih Pak Pak. Terima dosen. kasih Pak. Kasih Pak dosen. Bapak